Ya, dunia olahraga bereaksi keras dan tegas menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. FIFA dan UEFA resmi menangguhkan semua tim asal Rusia, baik tim nasional maupun klub. Komite Paralimpiade Internasional juga melarang atlet Rusia untuk tampil pada Paralimpiade musim dingin di Beijing, Tiongkok yang digelar pada Maret 2022. Seberapa besar pukulan ini terhadap Rusia? Kami bahas bersama Budiarto Sambasi, pengamat olahraga. Bung Sambas, selamat malam. Apa kabar Bung Sambas? Malam, Tiffany. Sehat selalu ya Bung Sambas, terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami malam hari ini. Kita menanggapi apa yang terjadi di Ukraina ya, invasi Rusia terhadap Ukraina yang tidak hanya diikuti oleh sanksi keras dari ekonomi, tapi juga dunia olahraga juga ikut menunjukkan bagaimana sikap kerasnya dan tegasnya terhadap apa yang terjadi di sana. Mulai dari FIFA, UEFA, Paralimpiade, Formula One. Bagaimana melihat ini, Bung Sambas? Sudah tepatkah sanksi dari dunia olahraga ini atau berlebihan atau perspektifnya seperti apa? Ada 3 yang kena ya. Pertama, Putin sendiri. Dia sudah dicopot gelar-gelar kehormatan maupun jabatan-jabatan kehormatan di federasi-federasi olahraga internasional. Dan yang paling memukul itu saya kira Olympic Order. Jadi penghargaan tertinggi tanda jasa untuk Putin juga dicopot, ditarik kembali oleh IOC. Dia juga dicopot dari jabatan-jabatan judo internasional, taekwondo internasional maupun renang internasional. Jadi memang sudah berat untuk Putin. Dia sudah dikucilkan dunia olahraga. Padahal dia adalah seorang pemimpin yang sangat aktif dalam dunia olahraga internasional. Pukulan kedua adalah larangan terhadap atlet Rusia untuk bertanding di cabang apapun di arena internasional. Ini juga berat sekali. Dan yang ketiga, Rusia dilarang untuk menyelenggarakan event-event olahraga. Yang terakhir tadi disinggung sedikit, Formula One dan juga final Liga Champions. Menurut saya terlalu berat. Harusnya Putin aja dihukum selesai. Jangan atlet yang kena, lalu juga Rusia juga kena. Ini agak berlebihan menurut saya. Oke, berarti menurut perspektif Anda cukup dengan Putin saja yang diberikan hukuman, tidak menyeret ke yang lainnya, tidak menyeret ke Rusia, tidak menyeret ke dunia olahraga termasuk dengan atlet-atlet yang juga ikut terkena imbasnya begitu ya, Bung Sambas? Iya, saya kira memang ruginya akan menjadi banyak, jadi sia-sia apa yang dikerjakan selama ini oleh Rusia untuk mempersiapkan diri berbagai ajang olahraga internasional di negaranya maupun ikut bertanding di luar seperti misalnya penyisian Piala Dunia. Jadi berlebihan, kerugian yang diderita tidak sangat efektif untuk diselesaikan dengan tindakan tegas dan terlalu keras ini. Oke, apa yang membuat Bung Sambas berpikir demikian? Artinya tidak perlu atletnya karena ini juga menjadi komentar atau pendapat dari atlet-atlet Rusia yang merasa keberatan dengan adanya sanksi olahraga tersebut. Mereka merasa itu diskriminatif, merasa itu tidak adil karena berpikir bahwa situasi politik ini seharusnya nggak nyampur atau nggak mencampuri urusan olahraga, Bung Sambas. Dan juga kalau kita lihat juga Rusia ini cukup berprestasi dalam misalnya Olimpiade saja ya. Saya catat di catatan saya 94 sampai dengan 2016 ada 547 medali yang sudah didapat. Itu dari Olimpiade musim panas dan juga Olimpiade musim dingin. Jadi sehingga memang pukulannya telak sekali ini. Iya, karena Rusia adalah adidaya di olahraga juga. Jadi sangat terasa dan mereka juga pemain besar yang cukup aktif menyelenggarakan pertandingan atau turnamen-turnamen internasional. Terakhir Piala Dunia 2018 terselenggara di Rusia ya. Jadi politik boleh ikut campur dalam olahraga, cuman ada batasnya harusnya saya kira. Ini terlalu kelewatan. Oke. Kalau melihat dari kredibilitas Rusia sebagai penyelenggara event, karena untuk beberapa event, misalnya tuan rumah Olimpiade musim dingin Sochi 2014 dan juga yang upcoming yang harus dibatalkan Formula One salah satunya tadi kita lihat juga, artinya bagaimana sebenarnya industri olahraga atau prestasi olahraga Rusia sendiri? Nah ini yang menarik pertanyaannya. Saya kira bukan hanya dari
segi prestasi, tapi juga dari segi industri. Rusia juga sudah adidaya olahraga. Seperti kita tahu, misalnya satu aja ya, contoh Gazprom, perusahaan gas negara Rusia, itu jadi sponsor di mana-mana. Rugi dunia dengan adanya sanksi olahraga terhadap Rusia, sehingga Gazprom nggak bisa lagi ikut mensponsori event-event internasional. Itu salah satu contoh aja. Oke, jadi intinya kerugian yang dialami dari industri atau dunia olahraga ini justru akan mengeret kemana-mana, termasuk untuk ke perekonomian mereka sendiri. Jadi ini akan menjadi sanksi berat yang merugikan internal khususnya ya, Bung Sambas? Dan juga ekonomi negara-negara lain. Misalnya F1, itu industri besar, melibatkan puluhan bahkan mungkin ratusan juta dolar setiap tahunnya. Dengan dilarang di Rusia, maka berkurang satu, copot giginya satu, kira-kira gitu kalau diandaikan ya. Iya. Akhirnya yang rugi banyak sekali negara-negara peserta yang terlibat, sponsor-sponsor besar raksasa yang juga sudah menggelontorkan duit begitu banyak ke F1. Contoh lain Liga Champions, bahkan dari Saint Petersburg ke Paris, rugi lagi karena harga karcis sangat istilahnya rakyat Rusia ingin nonton, nggak ada masalah dengan harga tiket yang mungkin agak mahal buat kita ya. Tapi ya kehilangan lagi rezeki UEFA dalam hal ini. Jadi memang terlalu reaktif ya kalau menurut saya, terlalu keras. Terlalu reaktif. Terlalu keras, politik memang nggak bisa dipisahkan dari olahraga. Cuman ini udah terlalu kejam, udah cepat, tegas, lugas, dan meluluh lantakkan dunia olahraga Rusia sebagai adidaya olahraga yang kita kenal selama ini. Oke. Yang pernah diluluh lantakkan itu kan nggak cuma Rusia, ya kan, boikot olahraga internasional sebelum Rusia waktu itu juga, kalau saya nggak salah, Afrika Selatan ini juga pernah terkena boikot olahraga internasional karena politik apartheid yang ada di sana. Sehingga kalau kita lihat dari sini, artinya sanksi dari dunia olahraga ini juga nggak kalah menakutkan sebenarnya dari sanksi ekonomi beberapa negara yang melakukan hal tersebut kepada Rusia. Mungkin bisa dijelaskan ke kita semua deh, Bung Sambas, artinya seberapa besar pukulan sanksi olahraga ini terhadap suatu negara ketika ada di kondisi seperti ini ya? Saya kira hukuman atau sanksi olahraga perlu. Kita pun pernah kena dulu sama FIFA kan, dibekukan PSSI. Jadi itu perlu, tetap perlu. Itu untuk menjunjung tinggi semangat sportivitas olahraga, bahwa olahraga itu tidak mengenal warna kulit, harus fair dan lain-lain. Tapi kalau udah urusan perang, ini politik. Nggak bisa dicegah atau dipungkiri bahwa ada aja negara yang memang kadang-kadang berperang. Bahkan gara-gara olahraga pun mereka bisa berperang, seperti El Salvador melawan Honduras di Amerika Selatan awal tahun 70-an. Perang mereka gara-gara bola. Jadi memang nggak menutup kemungkinan olahraga itu bisa dimasuki atau disusupi oleh ideologi peperangan ya. Tapi sekali lagi, olahraga ini juga disajikan kepada publik sebagai tontonan untuk mempromosikan perdamaian, kesamaan, kesederajatan, dan lain-lain. Jadi itu juga jangan diabaikan gitu loh. Nah, negara-negara seperti Afrika Selatan dulu juga ada, seperti misalnya Irak setelah menginvasi Kuwait tahun 90, kena juga. Tapi kan negara kecil dan waktu itu sanksi olahraganya terbatas. Kalau sekarang ini masif sekali, gila-gilaan, semua dilarang. Jadi untuk apa? Apa tujuannya? Iya. Dan mungkin yang dikhawatirkan juga artinya begini, sanksi olahraga pasca Rusia, invasi Rusia terhadap Ukraina ini juga bisa menyeret kondisi-kondisi serupa. Kalau sekarang kan juga lumayan ramai nih desakan FIFA untuk menghukum Israel juga yang melancarkan agresi militer bertahun-tahun terhadap Palestina ya, khususnya untuk wanita dan anak-anak. Nah itu juga bisa menjadi presiden, walaupun ini bukan yang pertama boikot internasional ini kan, Bung Sambas? Ya, di lain pihak juga begitu.
FIFA dan UEFA juga tidak bersikap fair terhadap negara-negara yang harusnya dihukum, tapi enggak. Jadi ada unsur ketidakadilan di situ. Saya kira juga waktu PSSI dibekukan, ada ketidakadilan juga. Karena kompetisi berhenti, banyak pemain nggak digaji, akhirnya mereka keleleran, menjadi miskin. Dan itu juga dirasakan oleh negara-negara lain yang sekarang menjadi, apa ya istilahnya, kayak di Ukraina. Mereka kan juga nggak bisa bertanding karena negaranya lagi perang. Iya, betul. Jadi Anda juga melihat bahwa apa yang terjadi sekarang tidak sepenuhnya adil juga diterima oleh atlet Rusia, ya kan, cabang olahraga Rusia yang dilarang itu karena FIFA dan UEFA pun juga memberlakukan kondisi yang tidak fair tadi seperti Anda sampaikan. Ya sekarang masalahnya satu aja deh, kita lihat. Ini FIFA mau didesak untuk membuka jendela transfer di Rusia maupun di Ukraina. Karena ada ratusan pemain asing yang perlu keluar dari Rusia dan Ukraina. Ini kan juga akibatnya menjadi buruk. Karena rubel merosot nilainya, akhirnya gaji yang dibayarkan pemilik klub nggak mampu membayar gaji pemain-pemain yang profesional, terutama yang dari luar negeri. Rugi kita semua sebetulnya. Bukan hanya Rusia yang rugi, negara lain pun rugi. Iya. Oke, jadi balik lagi jawaban Bung Sambas tadi di awal pertanyaan saya, kalau mau dihukum, hukumlah Putin ya, tidak atletnya, tidak cabang olahraganya, karena mereka punya masa depan yang menjanjikan. Olahraga Rusia pun juga mempunyai masa depan yang cerah, sehingga bukan itu sebenarnya solusinya, begitu ya? Betul, saya setuju sekali Tiffany. Jangan terlalu tegas, keras terhadap Rusia maupun atletnya ya. Putin aja cukup dihukum kok. Oke, baik. Tapi masalahnya apakah Putin akan ya menerima hukumannya dengan biasa saja atau bagaimana? Itu kan mungkin orang melihat dampaknya tidak sampai sebesar itu. Jadi ingin melihat dampaknya lebih besar lagi untuk Rusia atas apa yang terjadi sekarang. Sepertinya itu kayak Bung Sambas. Ya, saya kira saya setuju. Oke, terima kasih Bung Sambas sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Tiffany. Sehat selalu Bung Sambas. Salam sehat. Selamat malam.